Ajis dibuka. Adilah, Zaki. Abdul Aziz dibuka. Teranggana Adila Zaki dibuka kameranya. Sudah, Tat. Oke. Ini sudah Ustadz record Zoom-nya. Jadi nanti kalau ada yang tertinggal atau kurang paham, nanti Ustadz bisa share. Atau bisa ditanyakan ke grup. Bagi yang belum gabung grup WA, silakan gabung. Jadi kalau misalnya ada informasi tugas atau misalnya ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup. Bagi yang kemarin semester satunya offline, nanti minta di-add sama teman-teman yang sudah online di semester 1. Terlihat nggak PPT dari Ustadz? Terlihat. Oke. Bagi yang belum berdoa, silakan berdoa. Bagi yang sudah, silakan diperbaharui doanya supaya ilmunya mudah diserap dan ilmunya berkah dan aktivitas kita bernilai ibadah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, pertemuan kita hari ini ngebahas tentang bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari atau bahan kimia dalam rumah tangga. Nah, pernah nggak kita melihat atau mencampurkan minyak dengan air? Dan kira-kira apa yang terjadi? Coba Aban. Pernah nggak, Ban? Aban pernah nggak melihat air yang tercampur minyak? Pernah. Pernah. Dia enggak tercampur. Kalau Fatu pernah nggak? Pernah. Hah? Pernah. Pernah. Sama dengan Aban? Iya. Iya. Rafli? Rafli Ismail? Pernah? Enggak pernah, tapi pernah lihat. Oke. Nah, kita cek benar atau enggak. Dan jawabannya betul ya. Jadi ketika air dan minyak itu tercampur, maka dia akan terpisah. Kenapa? Karena sifatnya berbeda. Yang satu polar, air ini bersifat polar, minyak itu bersifat non-polar. Nah, lebih spesifiknya nanti dibahas di SMA. Nanti akan seperti ini. Jadi ada dua minimal kenapa air dan minyak tidak bersatu. Yang pertama sifatnya berbeda, dan yang kedua karena massa jenisnya berbeda. Oke. Nah, apa yang akan kita lakukan jika tangan, tubuh, atau pakaian kita terkena kotoran? Dan apa yang akan kita gunakan? Coba Rizky. Dicuci, Tat. Dicuci. Ya, betul. Dicuci pakai apa? Deterjen. Ya, bisa pakai deterjen atau bisa pakai sabun ya. Betul. Nah, hari ini kita spesifik insya Allah akan ngebahas tentang bahan kimia pembersih seperti sabun, deterjen, sampo, pasta gigi, dan pembersih lantai. Terus kita juga ngebahas bahan kimia pemutih, bahan kimia pewangi, dan bahan kimia pembersih serangga atau insektisida, cat, dan pupuk. Ini kalau waktunya nyampe ya, karena kita cuma 1 jam. Jadi nanti Ustadz nge-absennya melalui foto dulu, dan nanti Ustadz absen
setelahnya, jadi nggak pas 1 kbm-nya. Nanti kalau misalnya ada yang terskip, tinggal disampaikan aja. Nanti kita cross check berdasarkan foto dan record dari Zoom. Nah, sekarang kita masuk ke bahan kimia pembersih. Yang pertama adalah sabun. Kenapa sabun dan deterjen itu digunakan? Karena sabun dan deterjen itu dapat menghancurkan kotoran, baik yang bersifat polar maupun yang bersifat non-polar. Ada yang kotoran yang bisa larut dalam air langsung tanpa menggunakan sabun dan deterjen, tapi ada juga kotoran yang tidak dapat hilang kalau hanya sebatas menggunakan sabun, karena bersifat non-polar, seperti minyak, lemak dari tumbuhan ataupun dari hewan. Nah, sabun adalah bahan kimia pembersih yang pertama kali digunakan. Nah, zaman baheula, zaman dulu, dibuatnya dengan cara memanaskan lemak hewan dengan abu gosok. Dan proses reaksinya atau proses pembuatannya disebut dengan saponifikasi. Diingat-ingat ya, saponifikasi. Nah, zamannya Ustadz SD waktu kecil itu masih pernah menggunakan abu gosok ketika mencuci piring. Mungkin kalau yang tinggalnya di kampung, mungkin sebagian warga itu masih menggunakan. Tapi bagi kita yang tinggalnya di perumahan atau di kota, biasanya sudah tidak menggunakan. Jadi benar-benar pure menggunakan sabun atau deterjen dalam membersihkan piring-piring atau pakaian. Nah, zaman sekarang itu hampir sama. Bedanya apa? Kalau zaman dulu kan pakainya kebanyakan lemak dari hewan. Nah, sekarang itu bisa menggunakan minyak dari tumbuhan. Sekarang banyak banget ya jenis-jenisnya. Ada minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak dari tumbuhan-tumbuhan lain seperti minyak daun bidara, minyak dari daun kelor, dan seterusnya. Nah, metodenya pakai industri yaitu yang dikenal dengan metode batch atau proses ketel. Bahan kimia yang biasa digunakan pada sabun adalah natrium palmitat, natrium palmkenilat, natrium palmstearat, dan masing-masing sabun mungkin ada beda ya. Jadi nanti tinggal dicek aja pas waktu nanti menggunakan sabun di kamar mandi tuh. Pas waktu cuci tangan atau pas waktu mandi, dicek tuh komposisi dari sabun yang kita beli. Apa kandungan kimianya. Mungkin kebanyakan sama, tapi bisa jadi berbeda. Tergantung sabun yang kita pakai. Selanjutnya adalah deterjen. Kenapa deterjen dikembangkan atau digunakan saat ini? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama adalah minyak tumbuhan dan minyak hewan berkurang. Kenapa berkurang? Karena terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Nah, kelemahan dari sabun, yang kedua ya, kelemahan dari sabun yang kurang optimal digunakan pada air sadah. Nah, ingat-ingat istilahnya, air sadah. Air yang mengandung ion kalsium dan ion magnesium. Air sadah mengandung ion magnesium dan ion kalsium. Air ini dapat menyebabkan batu ginjal ketika masuk ke dalam tubuh. Karena dia akan mengkristal kalau kebanyakan. Terus kalau misalnya digunakan untuk memasak, misalnya kita menggunakan air rebusan ya, merebus air atau misalnya memasak sayur yang menggunakan air sadah, nanti waktu yang digunakan untuk memasak lebih lama. Kenapa? Karena terjadi penebalan di dalam lapisan pancinya atau wajannya. Sehingga waktu yang digunakan untuk memasak menjadi lebih lama. Terus otomatis karena lama berarti bahan bakar yang digunakan semakin boros. Artinya merugikan kan kalau kita menggunakan air sadah. Biasanya air sadah itu terdapat di daerah-daerah yang berkapur. Misalnya sebagian Majalengka, Jawa Barat itu kan daerahnya berkapur. Atau Nusa Tenggara Timur, NTT itu sebagian daerahnya itu berkapur. Jadi mengandung banyak air sadah. Yang biasanya orang-orang teman Ustadz itu ada yang diamanahkan mengajar di sana, di NTT, di Kupang. Nah, mereka itu biasanya menampung seharian supaya endapan kapurnya itu turun ke bawah, jadi mengendap. Jadi yang kita konsumsi itu sudah berkurang kandungan dari kalsiumnya, ion kalsium atau magnesiumnya. Terus yang ketiga, melimpahnya bahan baku deterjen seperti minyak bumi.
Sekarang kan sudah banyak menggunakan minyak bumi sebagai bahan baku untuk pembuatan deterjen. Nah, deterjen itu mengandung dua komponen ya. Ada komponen yang ramah lingkungan dan ada komponen yang tidak ramah lingkungan. Jadi nanti kalian cek tuh di komposisi deterjen yang kalian gunakan di rumah. Misalnya ibu membeli uminya memberi apa? Misalnya deterjen. Lihat komposisinya mengandung ABS atau mengandung LAS. ABS itu adalah deterjen yang biasa digunakan untuk deterjen yang kurang ramah lingkungan atau non biodegradable karena susah terurai. Sedangkan yang ramah lingkungan dikenal dengan LAS atau linear alkyl benzen sulfonat. Nah, ini deterjen yang ramah lingkungan atau biodegradable. Zagar, kameranya di-on kan? Abdul Aziz, Muhammad, dan semuanya di-on kan ya. Azami, Rifki Mubarok, dan semuanya di-on kan. Oke. Nah ini, kenapa deterjen, sabun, sampo, dan bahan pembersih lainnya bisa ngebersihin kotoran? Karena dia mengandung dua komponen utama, yaitu komponen hidrofilik atau hidrofil, dan komponen hidrofobik atau hidrofob. Nah, kalau hidrofilik itu mengandung komponen yang suka sama air. Jadi kotoran-kotoran yang terlalu dalam air bisa langsung dibersihkan tanpa adanya sabun, deterjen, dan bahan pembersih lainnya. Tapi kalau misalnya kotoran-kotoran yang berupa minyak, berupa lemak, itu nggak bisa hanya menggunakan air doang. Jadi menggunakan komponen yang mengandung hidrofobik yang terdapat di dalam sabun, deterjen, dan bahan pembersih lain. Selanjutnya adalah sampo. Sampo, kenapa sih digunakan oleh kita? Karena apa? Menghilangkan minyak yang ada di rambut, kotoran yang ada di rambut, serpihan-serpihan kulit yang terlepas dari kulit kepala nih. Misalnya karena kita menggaruk, kepala kita menjadi lecet, nah ketika mengering, itu kan berarti ada serpihan-serpihan di rambut kita. Nah, itu bisa dibersihkan menggunakan sampo. Polusi udara juga sama. Sekarang kan polusi udara kan semakin meningkat ya, semakin bertambahnya waktu. Nah, makanya digunakan sampo juga. Termasuk pengotor lainnya yang masuk ke dalam rambut ya, ini bukan rambut. Zaidan, Abdul Aziz, Rifki, kameranya di-on kan? Nah, bahan kimia apa aja yang biasa terdapat di dalam sampo? Yaitu air, natrium lauryl ether sulfat, glikol distearat, dan lain-lain. Tinggal dicek nanti sampo yang digunakannya mengandung komponen bahan kimia apa. Nanti dicek masing-masing kandungannya apa yang paling utama di situ. Selanjutnya pasta gigi. Mengapa kita menggunakan pasta gigi? Dan apa sih manfaatnya ketika kita menggunakan pasta gigi? Nah, manfaatnya adalah membersihkan gigi dari kotoran dan mikroorganisme yang menempel di sela-sela gigi kita karena adanya sisa-sisa makanan. Nah, kandungan utamanya biasanya mengandung SLS atau sodium lauryl sulfat, yaitu deterjen yang digunakan pada pasta gigi yang berfungsi membersihkan permukaan gigi. Nah, yang kedua adalah fluoride. Ini terkenal banget ya, mungkin sering dengar kata-kata fluoride. Nah, ini digunakan untuk melapisi struktur gigi agar lebih tahan terhadap proses pembusukan dan remineralisasi atau penguatan gigi. Nah, bahan yang biasa digunakan biasanya sodium atau natrium fluorida atau NaF dan sodium monofluorofosfat atau Na2PO3F. Nah, fluoride walaupun berfungsi sebagai penguat gigi, sekaligus juga berdampak menghancurkan gigi itu sendiri ketika terlalu banyak kandungannya, apalagi kalau tertelan. Kayak gitu. Nah, jadi diusahakan membeli pasta gigi yang mengandung fluoride dalam jumlah kecil atau tidak mengandung fluoride.
karena itu bisa berdampak ketika terlalu banyak digunakan atau tertelan. Selanjutnya adalah pembersih lantai. Sesuai namanya, berarti digunakan untuk membersihkan lantai. Dari apa? Dari kotoran dan kuman-kuman yang terdapat di lantai. Nama lainnya adalah karbol. Syamsul? Syamsul? Apa nama lain dari pembersih lantai? Karbol. Oke, berarti fokus ya. Oke, kandungan yang terdapat dari pembersih lantai biasanya mengandung senyawa klor yang dinamakan benzalkonium klorida. Coba Zagar, apa kandungan pada pembersih lantai? Benzalkonium klorida. Zagar kok ininya nggak ada ya? Ada. Itunya, videonya, Ada kok. kameranya. Kurang terdeteksi di Ustadz. Oke, selanjutnya adalah bahan kimia pemutih. Sesuai namanya berarti berfungsi untuk memutihkan atau mempertahankan putihnya suatu zat atau pakaian kita biasanya. Sekaligus pemutih juga digunakan untuk menghilangkan warna dari suatu kain. Nih misalnya Ustadz menggunakan baju biru. Nah, baju biru kalau kita pengen memudarkan warna birunya, kita bisa menggunakan zat pemutih. Misalnya kalian menggunakan apa tuh di situ pakaiannya. Nah, kalau pengen menghilangkan warnanya tinggal kasih pemutih aja. Misalnya, oh pengen belang-belang nih warnanya, tinggal dikasih pemutih. Nah, kandungan pada pemutih itu ada dua, biasanya ya yang utama. Kalau misalnya pemutihnya itu berupa cairan, biasanya mengandung natrium hipoklorit, rumus kimia NaOCl. NaOCl. Berarti mengandung natrium, mengandung oksigen, dan mengandung klorin. Ini kalau bahan kimia pemutih yang wujudnya cair. Sedangkan yang wujudnya padat itu CaOCl2. Berarti mengandung kalsium, oksigen, dan klorin. Nah, namanya adalah kalsium hipoklorit. Kita sehari-hari menyebutnya dengan kaporit. Hamzah, apa nama lain dari kalsium hipoklorit? Kaporit. Oke, bagus. Fokus ya. Mikdad, Yoi. apa nama lain dari kalsium hipoklorit? Kaporit. Oke. Arfando, Sama lagi. enggak, Ustaz nanyanya beda. Nih Arfando, apa nama lain dari natrium? Di slide sebelumnya. Apa? NaOCl. Bukan, nama lain dari unsur natrium. Di slide sebelumnya sudah disebut tuh. Di semester 1 juga sudah disebut. Apa? Ada yang masih ingat? Sodium. Apa? Sodium. Oke, betul ya. Nama lainnya natrium adalah sodium. Jadi kalau kita ngedengar sodium, berarti dia mengandung natrium. Jadi kalau misalnya kalian beli ciki-cikian, misalnya komposisinya mengandung mononatrium glutamat, berarti sebenarnya mengandung monosodium glutamat alias micin sebenarnya. Jadi karena banyak orang yang sekarang sudah mulai mengurangi micin, jadi biasanya produsen itu mengganti istilahnya komposisinya itu dengan natrium, padahal sama aja ya, monosodium glutamat dengan mononatrium glutamat. Nah, gitu. Supaya nggak mengurangi pembeli. Bagi yang sudah mulai sadar bahwa micin itu jangan terlalu banyak digunakan untuk kita konsumsi. Kalau sekali-kali bolehlah. Nah, selanjutnya adalah bahan kimia pewangi. Pewangi disebut dengan parfum. Digunakan untuk memberikan rasa harum pada tubuh ataupun pakaian ataupun ruangan kita nih. Sekarang menggunakan parfum juga kan mungkin di ruangannya. Nah, ada pewangi yang berasal dari bahan kimia alami dan ada dari bahan kimia buatan atau sintesis. Bahan kimia alami diperoleh atau diekstrak dari minyak tumbuhan seperti mawar, akar wangi, melati, serai, melon, dan seterusnya.
Ini harganya pasti lebih mahal dibandingkan yang sintesis. Makanya biasanya kalau yang alami, biasanya walaupun jumlahnya sedikit, itu harganya mahal dibandingkan yang buatan atau yang sintesis. Karena untuk menghasilkan berapa mili aja, dia harus mengekstrak banyak dari bagian tumbuhan tersebut. Nah, ini contohnya. Contoh dari beberapa bau-bauan dan senyawa kimianya. Misalnya kalau kita yang suka rasa apel baunya, itu mengandung amil valerat. Yang suka jeruk itu mengandung oktil asetat. Yang suka bau mawar nih, misalnya orang tua kita yang perempuan atau kakaknya atau adiknya yang perempuan mungkin suka yang bau mawar. Nah, itu mengandung senyawa geraniol. Dan lain sebagainya ya, nanti bisa dicek. Selanjutnya adalah insektisida atau pembasmi serangga. Jadi pestisida itu jumlahnya banyak. Ada pembasmi serangga yang kita kenal dengan insektisida. Kalau pembasmi cacing namanya nematisida. Kalau yang pembasmi tikus namanya rodentisida. Dan lain-lain. Nah, kita lebih spesifik ke pembasmi serangga aja. Yang kita kenal dengan insektisida. Nah, apa serangga yang biasa kalian ketahuin? Coba Fawas, di slide sebelumnya ada serangga apa tuh yang Ustaz tampilkan? Nyamuk, Tat. Betul. Selain nyamuk, Sakif, ada serangga apa aja selain nyamuk? Yang Sakif tahu. Apa, Kif? Lalat. Apa? Lalat. Iya, betul, lalat ya. Lalat, kecoa, tuh, dan lain sebagainya lah. Ada belalang, kupu-kupu, dan seterusnya. Oke. Nah, transflutrin pada obat nyamuk bakar digunakan sebagai insektisida. Jadi obat nyamuk bakar biasanya mengandung zat kimia yang kita kenal dengan transflutrin. Nah, selain pada obat nyamuk bakar, apa aja? Kan ada obat nyamuk yang disemprot ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang nih. Jadi selain transflutrin, bahan kimia lain yang digunakan pada insektisida adalah bioelatrin dan propoxur. Itu biasanya pada obat nyamuk bakar juga. Jadi transflutrin, ada juga bioelatrin dan propoxur pada obat nyamuk bakar. Terus kalau obat nyamuk cair, itu biasanya mengandung propoxur dan diklorvos. Jadi kalau kita yang biasa di rumahnya menggunakan obat nyamuk yang disemprot-semprot, nah coba kalian cek di kandungannya itu mengandung senyawa kimia apa. Biasanya mengandung propoxur dan diklorvos. Sedangkan yang biasa menggunakan obat nyamuknya itu obat nyamuk oles, itu biasanya mengandung zat kimia DEET atau dietil toluamida. Nah, ada juga tuh DDT dan dikloro atau dikloro-difenyl trikloretana. Ini biasanya digunakan untuk insektisida pembasmi serangga yang ada di sawah, misalnya belalang. Nah, itu mengandung DDT atau dikloro-difenyl trikloretana. Selain itu, juga digunakan senyawa aldrin dan dieldrin, serta senyawa-senyawa dari organoklorin lainnya, dan organofosfat. Sedangkan kamfer juga dapat mengusir serangga ngengat dan memberikan efek wangi pada pakaian dan mencegah bau apek. Nah, biasanya kalau di lemari-lemari kita menggunakan kamfer. Oke, karena sudah jam 8 dan kalian juga butuh istirahat untuk melanjutkan perjuangan di jam selanjutnya. Untuk saat ini kita cukupkan. Kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Tolong di on lagi kameranya karena Ustadz mau difoto kembali. Dan ini masih terekam. Ini kan supaya mengefektifkan waktu, Ustadz absennya nanti setelah KBM aja.
Jadi nanti kalau ada yang terskip tinggal konfirmasi ke Ustadz ya. Barangkali nanti orang tuanya nanya. Oke. Ajis. Oh ya boleh, nggak apa-apa. Kalau yang kameranya bermasalah atau tidak ada kamera boleh nggak menggunakan, tapi harus konfirmasi dulu ya. Kayak Ajis nih tadi konfirmasi. Kalau Rifki dan Aban kameranya ada, Zagar. Ada dat. Oke, di open itunya. Udah dat. Kameranya. Di Ustadz nggak kelihatan, cuma hitam doang. Dibalik jaga. Praktis. Agak gue pakai laptop. Hah? Enggak ada dat. Kalau di teman-teman yang lainnya, Zagar kebaca nggak kameranya? Hitam. Iya, Gak ada. iya, soalnya cuma hitam doang, Zagar. Hitam doang juga. Benar. Ditutup kali itu webcamnya. Agak. Ya udah nggak apa-apa. Audio. Nggak apa-apa. Yang penting coba dikasih jempol, Jagar, kasih jempol dulu. Oke. Iya. Berarti ada ya. Rifki, Ki, kameranya ada nggak Ki? Ada tat. Hitam. Iya, soalnya di Ustadz nggak kebaca. Ada tat. Ya ada dat. Kita. Rifki nggak kebaca di Ustadz. Rifki, woi bukan Rizky. Rifki. Oh Rifki. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Biawa. Oke, untuk sementara kita cukup. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Anakallah ma bihamdika la ilaha illa anta. Oke, semoga semuanya sehat. Dan salam buat keluarga di rumah ya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.